Kini telah hadir produk Vivo yang seri Y selanjutnya. Setelah sebelumnya kita dipuaskan oleh seri Vivo Y19 pada pengunjung tahun 2019. Sekarang Vivo Y50 datang dengan berbagai sektor dibanding dengan pendahulu-pendahulu produk sebelumnya. Seri Y sebelumnya kita tahu kalau setiap Vivo meluncurkan seri Y itu dijual dengan harga yang murah. Saya akan membahas 6 kelebihan dan 4 kekurangan yang terdapat di handphone Y50. Sebelum Anda membeli Y50, lebih baik Anda mempertimbangkan terlebih dahulu apa kelebihan dan kekurangan Y50 ini. Dan kita akan membahasnya untuk yang kelebihan. Yang pertama, untuk kelebihan Vivo Y50 adalah banyak fitur untuk membuka kunci layar. Pada bagian keamanan serta kecepatan membuka layar kunci, Vivo Y50 terbilang unggul karena menghadirkan fitur yang lengkap. Tidak hanya membuka layar dengan password, PIN, ataupun partner, Anda pun bisa membuka kunci layar menggunakan sensor sidik jari yang terletak pada bagian belakang bodi serta melalui pendeteksi wajah. Terutama bagian fitur sensor jari dan face unlock. Kedua fitur ini merupakan fitur yang sudah umum ditemukan pada handphone segmen harga menengah. Anda pun jadi bisa membuka layar dengan praktis dan cepat. Nah, itu dia. Yang pertama, banyak fitur untuk membuka kunci layar. Dan yang kedua, kita tahu bahwa Vivo Y50 baterainya tahan lama. Seperti yang sudah kita ketahui, baterai pada HP dengan kapasitas yang kecil sangatlah merugikan penggunanya. Anda bisa merasa lega setelah mengetahui Vivo Y50 hadir dengan kapasitas super besar, yakni 5000 mAh. Bahkan jika dibandingkan dengan Vivo S1 Pro dengan rentang harga yang sama, ia hanya dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh. Nampaknya seri Y dari Vivo memang memiliki ciri khas dengan baterai yang besar. Yang memiliki HP Y50 bisa mengucapkan selamat tinggal notifikasi low bat. Nah, itu yang kedua, baterainya tahan lama. Dan yang ketiga, sudah support fast charging, jadi nggak perlu khawatir lagi kalau teman-teman sambil ngecas juga pengisian dayanya super cepat karena sudah difasilitasi fast charging. Itu yang ketiga, kelebihannya sudah support fast charging. Masih bicara soal baterai, ketahanan bukanlah faktor utama yang menjadi daya tarik. Waktu pengecasan HP juga sangat penting. Itulah mengapa Vivo Y50 dibekali juga dengan teknologi dual engine fast charging sebesar 15 watt. Anda bisa mengecas handphone ini hingga penuh hanya dalam waktu 2 jam 52 menit. Mungkin terbilang cukup lama untuk seukuran fast charging, tapi hal ini karena baterai berkapasitas jumbo memang perlu waktu lebih lama untuk mengecasnya. Selain itu, hal ini cukup layak diapresiasi mengingat HP dengan kapasitas besar jarang disertai dengan kemampuan pengisian daya yang cepat. Dan kelebihan yang keempat, desain radiat yang memukau. Seperti handphone 5 jutaan. Jika Anda menginginkan HP dengan desain bodi yang unik dan berkelas, Anda tidak salah melirik merek Vivo. Pasalnya, merek HP ini memang termasuk ke dalam deretan produsen yang sangat memperhatikan aspek visual pada desain bodinya. Tidak terkecuali pada Vivo Y50. Dua pilihan warna yang tersedia adalah iris blue dan stark black. Di bagian bodi belakang terdapat gradasi warna yang elegan dan seolah memancar seperti cahaya matahari. Desain bodi yang berkelas ini menjadikan layak untuk dibanggakan sehingga membuat penggunanya terlihat lebih stylish. Nah, itu yang keempat. Kita tahu bahwa Vivo Y50 mempunyai desain yang seperti handphone 5 jutaan ya, handphone yang mahal. Dan yang kelima ini
ukuran layarnya super besar dan enak untuk dipandang. Jangan biarkan ukuran layar kecil yang mengganggu Anda dalam melakukan berbagai aktivitas. Menonton film dan bermain game sejatinya akan lebih seru dilakukan pada layar yang besar dan juga jernih. Seperti pada layar Vivo Y50 yang berukuran 6,53 inci. Layar ini memiliki resolusi FHD 2340 x 1080 pixel dengan rasio 29 serta kepadatan pixel sebesar 403 dpi. Ukuran layar ini semakin terasa lega berkat desain Ultra O pada pouch hole kamera depan beresolusi 16 megapiksel di bagian kiri atas. Alhasil, hampir tidak terdapat bezel pada layar, sehingga memiliki rasio screen to body yang sangat besar, yakni 9077%. Dan yang keenam, yang terakhir kelebihannya, hadir dengan slot memori eksternal khusus. Meski hadir dengan memori internal yang cukup besar, 128 GB, ternyata Vivo Y50 masih tetap menyediakan slot untuk memori eksternal. Tidak tanggung-tanggung, slot yang disediakan merupakan slot khusus sehingga Anda tidak perlu mengorbankan kartu SIM keduanya. Kapasitas memori eksternal yang didukung adalah hingga 512 GB. Kehadiran slot ini memang sungguh menguntungkan karena bisa berfungsi sebagai penyimpanan file cadangan. Juga Anda bisa leluasa melakukan factory reset tanpa takut data di dalamnya terhapus. Nah, itulah 6 kelebihan yang terdapat di Vivo Y50 ini. Meskipun ada kelebihannya, pasti di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, ini dia 4 kekurangan Vivo Y50 yang Anda perlu ketahui. Kekurangan yang pertama adalah kamera performa yang kurang berkesan. Sebagai HP keluaran terbaru, Vivo Y50 tentu tidak mau ketinggalan dengan 4 lensa kamera yang dimilikinya. Hanya saja performa kamera ini kurang mengesankan dengan resolusi utama yakni 13 megapiksel. Tersedia juga 3 lensa lainnya seperti lensa ultrawide sebagai 8 megapiksel serta lensa makro dengan kedalaman masing-masing memiliki resolusi 2 megapiksel. Salah satu keunggulan adalah lensa ultrawide-nya yang mampu menangkap gambar panorama dengan luas 120 derajat dalam sekali jetretan. HP ini pun sudah dibekali kemampuan ultra stabil video untuk meredam guncangan saat merekam. Resolusi maksimal yang bisa direkam adalah 1080 pixel dengan frame rate 30 fps. Vivo Y50 juga sudah dilengkapi dengan fitur mode malam di kamera depan dan belakang. Pada umumnya, fitur kamera ini berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video pada malam hari dengan kualitas hasil yang sama. Sayangnya, fitur mode malam ini bisa dikatakan cukup buruk untuk seukuran HP di kelasnya. Anda tetap tidak bisa menangkap detail yang jelas pada gambar serta eksposur yang diinginkan sama sekali tidak tampil. Sebuah video YouTube milik pemilik akun bernama Refri membandingkan hasil rekaman Vivo Y50 dengan Vivo S1 Pro pada malam hari. Meski berasal dari segmen harga yang serupa, Vivo S1 Pro terlihat jauh lebih unggul ketimbang Vivo Y50 dari segi fitur mode malam. Anda hampir tidak bisa melihat apapun dari gambar sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan masih mampu memperlihatkan eksposur pada beberapa objek dengan baik. Dan terlihat jelas perbedaan di antara keduanya. Dan yang kedua, kekurangannya Vintage OS memiliki bloatware. Hadir dengan sistem operasi Vintage 10 berbasis Android 10. Anda dapat menikmati berbagai fitur terbaru seperti dark mode dan gesture navigation. Namun, Vintage 10 ini cukup memberikan kendala dari segi bloatware.
Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi bawaan yang jarang digunakan oleh penggunanya dan tidak bisa dihapus. Alhasil, aplikasi-aplikasi ini malah menyedot kapasitas memori. Keberadaan bloatware ini juga diyakini sebagai orang dapat menurunkan kinerja pada handphone. Untungnya, Anda masih bisa menghapus bloatware ini meski dengan cara yang agak sulit. Kekurangan ini bisa dibilang cukup berdampak pada user experience secara keseluruhan. Dan yang ketiga, layar masih menggunakan LCD IPS yang akan menguras baterai. Meski memiliki ukuran layar yang lebar, cukup disayangkan Vivo Y50 hanya dibekali dengan layar jenis LCD IPS. Layar tipe ini biasa ditemukan pada HP dengan harga yang murah. Bahkan beberapa HP di segmen harga yang serupa dengan Y50 sudah kok banyak yang memiliki layar Super AMOLED. Layar LCD IPS ini memiliki rasio kontras yang lebih rendah ketimbang AMOLED. Selain itu, penggunanya layar tipe ini sungguh boros baterai. Alhasil, kapasitas baterai yang besar pun guna akan tahan semaksimal mungkin. Beda halnya jika menggunakan layar AMOLED. Dan kekurangan yang keempat adalah chipset kurang memuaskan. Vivo Y50 disenjatai dengan chipset Snapdragon 665 dengan seri 6 dengan fabrikasi 11nm. Chipset ini sebenarnya cukup solid untuk memainkan berbagai game dengan lancar. Hanya saja jika mengingat harganya, agak disayangkan Vivo Y50 tidak dibekali dengan chipset yang lebih powerful. Pasalnya, beberapa HP di rentan harga 3 jutaan sudah mengusung setidaknya Snapdragon seri 7 atau setaranya. Untungnya, menurut sebuah video YouTube yang diunggah FlashGadget, Snapdragon 665 masih bisa mengangkat berbagai game berat dalam pengaturan grafis sedang. Jika Anda menginginkan HP ini dengan performa yang gahar tanpa mengorbankan grafik, Vivo Y50 mungkin bukan pilihan yang terbaik. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan Vivo Y50. Jika teman-teman ingin meminang Y50, silahkan, karena di setiap kelebihan pasti kita mempunyai kekurangan di produk seperti di produk Y50 ini. Dan kalau teman-teman pengen membeli, silakan klik link yang ada di bawah deskripsi, dan bisa juga teman-teman mengunjungi ke Bangsel. Dan untuk pembeliannya sudah mendapatkan silikon gratis dan kartu perdana, dan juga kota juga udah ada di dalamnya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan berkomentar di bawah, pasti saya akan menjawabnya. Mungkin itu saja, seperti biasa. See you the next video.